Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Naam ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai surat Al-Jin dan ayatnya adalah 25 insyaallah hingga 28 atau bagian terakhir dari tafsir surat Al-Jin ini insyaallah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti setelah ini akan pindah ke surat berikutnya insyaallah, yaitu surat Al-Muzammil. Ya, maka dari itu nanti insyaallah jika ada ada kesempatan kita akan berikan juga poin-poin dari ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Jin ini insyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita minta dibacakan ayat 25 dan sampai dengan 28 ya. Bisa kita minta bacakan kepada Bapak Abdul Latif, kepadanya dipersilakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Nah, baik, jazakumullah khairan atas bacaan ayat tersebut. Semoga kita mendapatkan rahmat dari apa yang telah didengarkan, dan untuk yang membaca juga mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan masuk ke dalam makna atau arti terlebih dahulu. Di sini ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyampaikan beberapa ayat sebelumnya di ayat 24, 23 dan seterusnya, kita masuk ke ayat 25. Allah berfirman, "Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada." Katakanlah ya Muhammad, in adri aqribum ma tu'adun, aku tidak mengetahui in adri, aku tidak mengetahui apakah azab aqribun, apakah azab yang dijanjikan atau diancamkan itu dekat atau sudah dekat, am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah Tuhanku telah menjadikan atau menetapkannya waktu yang masih lama, amada yang masih lama. Jadi katakanlah ya Muhammad, aku tidak mengetahui apakah waktu yang sudah dijanjikan, yang sudah diancamkan
itu dekat ataukah Tuhanku telah menjadikan waktu itu lama, ya waktu itu lama. Nah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang maha mengetahui yang gaib, ya. Dia maha mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, tapi tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, ya. Allah memang zat yang maha mengetahui gaib. Nah, dan Allah tidak menampakkan, ya, menampakkan hal-hal yang gaib kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, kecuali kepada orang yang menjadi rasulnya, kecuali kepada para rasulnya, maka ya sesungguhnya ia tadi kecuali kepada para rasulnya yang diridhoi, kecuali kepada para rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia atau Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjagaan, yasluku min baini yadayhi, ya, mengadakan penjagaan malaikat di depan, wa min khalfihi, dan di belakangnya rasoda. Rasoda itu penjagaan, ya. Jadi maka sesungguhnya Allah telah menjadikan di depannya dan di belakangnya itu penjagaan. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, agar dia mengetahui bahwa qad ablaghu risalati rabbihim, bahwa rasul-rasul telah menyampaikan risalah-risalah Rabbnya, risalah-risalah Tuhan mereka. Wa ahata bima ladaihim, dan dia menghitung segala sesuatu. Wa ahata bima ladaihim, ya, dan Allah meliputi apa saja yang ada di antara mereka. Allah meliputi apa saja yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in, wa ahsa, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu atau semuanya, ya. Kulla syai'in, semuanya, adada, hitungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitung hitungan segala sesuatu. Nah, ya, jadi tadi katakanlah aku tidak mengetahui apakah waktu yang diancamkan, ya, kepada mereka itu dekat, ataukah Allah atau Rabbku telah menjadikannya waktu yang lama. Allah atau dia adalah zat yang maha mengetahui yang gaib, dan dia tidak menampakkan hal-hal gaib itu kepada seorang pun, kecuali terhadap para rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakangnya penjagaan-penjagaan atas hal itu, agar Allah, ya, agar dia mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah-risalahnya, risalah-risalah Rabbnya, dan agar Allah meliputi, ya, apa saja, ya, yang ada pada mereka. Wa ahsa, dan Allah juga menghitung hitungan atau bilangan segala sesuatu. Nah, ya, jadi itu makna dari ayat 25 hingga 28 surat Al-Jin. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat, mari kita sama-sama, ya, simak tentang penjelasan ayat tersebut menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula lin-nasi innahu la ilma lahu biwaqtis sa'ah wa la yadri aqribun waqtuha am ba'idun. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada, ay muddatan tawilah. Wa fi hadhil ayatil karimah
dalilun ala anna al-hadits alladhi yatadawaluhu katsirun minal jahalati min annahu alaihi salatu wassalam la yu'allifu tahtal ardi kadhibun la aslalah walam narahu fi syai'in minal kutub. Nah, ya jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia bahwa ya tidak ada ilmu tentang hari kiamat itu pada rasul tersebut. Dan Rasul atau Nabi Muhammad tidak tahu apakah waktu kiamat itu dekat ataukah Allah menjadikan waktunya jauh ya. Makanya Allah berfirman, "Qul in adri aqaribum ma tu'adun." Ya katakanlah, aku tidak mengetahui ya waktu yang diancamkan itu dekat, am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah ya Allah atau Rabb kita, Rabb saya yang menjadikannya waktu amada itu muddatan tawilah, waktu yang lama. Nah, pada ayat ini ya, pada ayat yang mulia ini ada penjelasan atau petunjuk bahwa bahwa hadis-hadis atau ada hadis bahwa hadis yang sudah diterima ya atau diambil oleh kebanyakan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yu'allifu tahtal ardi kadhibun ya. Jadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kebohongan di bawah atau di kolong bumi yang tidak ada asalnya ya. Jadi tidak pernah Nabi itu mengatakan bahwa Nabi mengetahui tentang adanya hari kiamat. Gak pernah ada hadisnya, gak pernah. Walam narahu fi syai'in minal qurub, dan kami, kata Ibnu Katsir, itu tidak pernah melihat dalam satu kitab ya, dari kitab-kitab apapun bahwa Nabi mengatakan tahu waktu hari kiamat. Nah, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yus'alu an waqtis sa'ah fala yujibu anha. Walamma tabaddalahu Jibril fi suratin a'rabi kana fi ma sa'alahu an qala ya Muhammad fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, ya maksudnya di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang hari kiamat, maka Nabi tidak menjawabnya. Kemudian ketika hal itu nampak di depan malaikat Jibril yang menyerupai ya orang Badui dari orang-orang Arab, maka malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kabarkanlah atau sampaikanlah kepadaku tentang hari kiamat." Maka apa jawaban Nabi? Nabi jawab, "Mal mas'ulu anha," ya. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi itu nggak lebih tahu dari yang bertanya. Kenapa? Karena Nabi tahu yang bertanya adalah Jibril, yang lebih dekat kepada Rabb-nya daripada beliau. Nah, kemudian walamma nadahu dzalikal a'rabi bisautin, ya, ketika orang Arab tersebut memanggilnya dengan ucapan yang jauhari, ya jauhari itu yang keras ya, atau jahwari itu ucapan yang keras ya. Ya, orang Arab, orang Badui itu memanggil kepada Nabi dengan ucapan yang keras. Faqala ya Muhammad mata sa'ah, ya. Pernah suatu hari Nabi dipanggil oleh orang Badui ya dengan ucapan yang lantang, dengan kata-kata, "Wahai Muhammad, kapan kiamat itu terjadi?" Nah, biasanya ini ciri khas dari orang-orang Badui, ketika manggil itu langsung namanya. Beda dengan para sahabat yang hidup di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biasanya memanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tapi kalau orang Badui, ciri khasnya biasanya itu memanggil dengan langsung nama orangnya dan suaranya lantang. Kemudian Nabi jawab, "Waihaka innaha kainatun fama a'tadta laha." Qala ama inni lam u'idda laha katsira salatin
wala siyamin walakinni ahabbullaha wa rasulahu qala fa anta ma'a man ahbab. Qala Anas fama farajal muslimuna bi syai'in farahahum bihadzal hadis. Kemudian ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang Badui, kapan terjadi hari kiamat ya Muhammad? Nah, beliau menjawab, waihak, celaka kamu, maksudnya waihak itu celaka. Ya, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Kemudian orang Badui itu berkata, qala, ya, adapun aku tidak menyiapkan bekal sholat yang banyak dan tidak pula bekal puasa yang banyak. Ya, aku tidak menyiapkan bekal sholat yang banyak atau bekal puasa yang banyak. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian qala Nabi bersabda, fa anta ma'aman ahbab. Ya, kalau begitu Anda bersama orang yang kamu cintai. Bersama ya siapa yang kamu cintai. Nah, ketika mendengar hadis itu Anas berkata, ya maka tidaklah kaum muslimin bahagia dengan sesuatu pun melebihi bahagianya ketika mendengar hadis ini. Ketika mendengar hadis ini. Ya, na'am. Jadi hadis ini benar-benar apa ya? Benar-benar menunjukkan ya keimanan atau wala seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Nah, jadi orang Arabi tadi walaupun dia bahasanya jauhari atau keras ya, lantang ya. Jauhari itu dari kata jiharo ya. Jauhari atau jahwari itu dari kata jiharo atau keras. Nah, jahar itu keras. Nah, tetapi ketika ya beliau katakan maka Anda bersama orang yang Anda cintai, langsung ya sahabat-sahabat yang lain langsung apa? Langsung bahagia ketika mendengarkan hadis tersebut. Bahkan bahagianya melebihi bahagia dari apapun ya ketika mendengarkan hadis ini. Nah, kemudian qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad Ibnu Musaffa haddatsana Muhammad Ibnu Himyar haddatsani Abu Bakar ibn Abi Maryam an Atha ibn Abi Rabbah an Abi Sa'id al-Hudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Adam in kuntum ta'qiluna fa'uddu anfusakum minal mauta walladhi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'atin. Waqad qala Abu Dawud fi akhir kitabil malahim haddatsana Musa ibn Sahal haddatsana Hajjaj ibn Ibrahim haddatsana Ibn Wahbin haddatsani Muawiyah ibn Salih an Abdurrahman ibn Jubair an abihi an Abi Tha'labah al-Khushani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yu'jizallahu hadhil ummata min nisfi yaumin. Naam. Infarada bihi Abu Dawud thumma qala Abu Dawud haddatsana Amr Ibn Uthman haddatsana Abul Mughirah haddatsani Safwan an Shuraih ibn Ubaid an Sa'ad ibn Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni la arju an ta'jaza ummati inda rabbiha an yuakhirahum nisfa yaumin. Qila li Sa'din wa kam nisfu yaumin qala 500 amin infarada bihi Abu Dawud. Nam. Ya, kemudian Ibnu Abi Hatim berkata beliau membawakan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wahai anak Adam, jika kalian berfikir, maka uddu anfusakum, maka hitunglah diri kalian dari kematian atau hitunglah umur-umur kalian, usia-usia kalian dari meninggalnya. Jika kalian orang yang berfikir, walladzi nafsi biyadih, ya, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa aja yang dijanjikan itulah atin pasti datang. Ya, sesungguhnya apa yang dijanjikan
untuk kalian atau ya terhadap kalian laatin pasti datang. Nah, dan Abu Dawud berkata di dalam kitab Malahim, beliau membawakan hadis dengan sanadnya guru-guru beliau sampai ya kepada Abi Tha'labah Al-Husaini, ya, dari Abi Tha'labah Al-Husaini. Beliau membawakan sanadnya sampai Abi Tha'labah Al-Husaini. Nah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yu'jizallahu hadhil ummah min nisfi yaumin." Ya. Jadi umat ini, kata Nabi SAW, itu tidak akan ajiza ya, atau ajaza yu'jizu. Ajaza yu'jizu. Tidak akan melebihi dari 500 tahun, hamsumi'ah. Ya, nisfi yaumin, nisfi yaumin itu setengah hari, ya, setengah hari. Nah, tapi di dalam hadis ini Abu Dawud itu menyendiri dalam periwayatannya, ya, menyendiri dari dalam periwayatannya. Kemudian Abu Dawud juga memiliki riwayat yang beliau bawakan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Inni la arju, sesungguhnya aku itu berharap, la ta'jaza ummati inda rabbiha an yuakhirahum nisfa yaumin." Ya, tidak akan sampai umatku ini di sisi Rabb mereka, ya, sampai mengakhirkan, yuakhirahum, sampai mengakhirkan, ya, hingga setengah hari, nisfa yaumin, setengah hari. Nah, ya, maksudnya setengah hari, ya, qila li Sa'din, kemudian dikatakan kepada Sa'ad, berapa setengah hari itu? Berapa setengah hari? Setengah hari itu, kata Sa'ad, ya, hamsumi'ah, kata Sa'ad, setengah hari itu maksudnya adalah 500 tahun. Nah, dan ini riwayat juga dari Abu Dawud, cuman ya hanya saja Imam Abu Dawud ini menyendiri juga dalam riwayatnya, nggak ada riwayat lain maksudnya, ya, yang seperti ini. Jadi ini dua riwayat yang Imam Abu Dawud ini menyendiri, tidak ada riwayat yang seperti ini lagi selain dari beliau. Nah, ya. Nah, jadi Nabi menjelaskan tadi bahwa umat ini itu tidak akan yu'jiz, ya, tidak akan melewati, ya, atau melampaui dari setengah hari, Nah, kemudian di paragraf berikutnya, wa qala ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Hadhihi ka qouli ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hakadha qalaha huna innahu ya'lamul ghaiba wasyahadata wa innahu la yattali'u ahadun min khalqihi ala syai'in min ilmihi illa mimma atla'ahu ta'ala alaihi wa lihadha qala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin wa hadha ya'umur rasulul malaki wal bashari. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman alimul ghaib, ya, dialah yang mengetahui yang gaib, dan dia tidak memperlihatkan hal-hal gaib itu kepada siapapun, ya, kecuali kepada para rasulnya yang diridhai, ya. Dan ini ucapan atau ini firman seperti, ya, firman Allah dalam ayat lain, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidaklah mereka meliputi, ya, sesuatu dari ilmu Allah kecuali, ya, terhadap siapa yang Allah kehendaki. Terhadap siapa yang Allah dikehendaki. Maksudnya meliputi itu mengetahui hal-hal gaib. Tidak ada orang yang mengetahui hal-hal gaib
kecuali ya siapa yang Allah kehendaki. Nah, dan ini ya di sini beliau ya di sini Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, menegaskan bahwa ya yang mengetahui hal gaib dan yang nampak, ya bahwa hanya Allah yang mengetahui hal gaib dan yang nampak, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa meliputi atau bisa ya mengetahui ya hal gaib dari makhluknya seorang pun, ya kecuali mimma atla'ahu ta'ala alaih, kecuali apa yang atau kecuali siapa yang Allah ya kehendaki untuk bisa melihatnya, untuk bisa ya melihatnya. Lihada qala, ya karena ini Allah berfirman alimul ghaib, dialah zat yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak memperlihatkan hal-hal gaib itu kepada seorang pun, illa man irtado, ya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari para rasulnya, ya ridhoi dari para rasulnya. Nah, illa man irtado, kecuali Allah ya meridhai terhadap min rasulin, para rasulnya. Wa hadza ya umur rasulul malaki wal bashari, dan ini mencakup rasul-rasul dari kalangan malaki, malaikat, wal bashari, dan rasul-rasul dari kalangan manusia. Nah, ya kemudian summa qala ta'ala fa innahu yasluqu min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ay yahussuhu bimazidi mu'aqibatin minal malaikah yahfazunahu min amrillahi wa yusawiqunahu ala ma'ahu min wahyillah. Walihada qala ta'ala liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Waqad ikhtalafa al-mufassirun fi ad-dhamir alladhi fi qawlihi liya'lama ila man ya'udu faqila innahu a'idun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah berfirman, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya ya dia ada di hadapannya, ya, atau dia menjadikan penghalang, ya, penghalang itu rasada. Dan kemudian ya sesungguhnya dia telah menjadikan di hadapannya dan di belakangnya itu rasada, para penjaga, ya penjagaan-penjagaan. Maksudnya Allah mengkhususkan adanya tambahan muakibat orang-orang yang menjaga, ya, atau makhluk-makhluk yang menjaga dari bangsa malaikat yang mereka ya tugasnya adalah menjaga urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menemani atau kemudian mengiringi, ya yusawiqunahu ala ma ma'ahu min wahyi, mengiringi dari apa-apa yang ada padanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah berfirman liya'lam, agar dia mengetahui angqad ablahu risalati rabbi, bahwa para rasul-rasul tersebut telah menyampaikan risalah Rabb mereka, Naam. Bahwa rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa ahata bima ladaihim, dan kemudian ya Allah telah meliputkan kepada mereka, dan Allah juga ahsa, menghitung segala sesuatu bilangannya, ya, atau bilangan segala sesuatu. Namun dalam hal ini para ahli tafsir berbeda pendapat tentang dhamir yang ada di kalimat liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim. Dalam dhamir itu para ahli tafsir berbeda pendapat, ya, kepada siapakah dhamir ini kembali. Maka dikatakan bahwa ya sebagian ulama mengatakan dhamir ini itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dhamir ini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian qala Ibnu Jarir berkata, ya Ibnu Jarir At-Tabari, hadatsana Ibnu Humaid hadatsana Ya'qub Al-Qummi an Ja'far an Sa'id Ibnu Jubair fi qalihi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Qala arba'atu hafadhatin minal malaikah ma'a Jibril liya'lama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an qad ablahu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Rawahu Ibnu Abi Hatim min hadis Ya'qub Al-Qummi bihi wa kadza rawahu Dhahaq As-Suddi wa Yazid Ibnu Abi Habib. Nah, ya kemudian dari riwayat Ibnu Jarir ya At-Tabari, beliau berkata ya melalui sanad-sanad beliau sampai kepada Sa'id bin Jubair ya, sampai kepada Sa'id bin Jubair ya, beliau berkata tentang ayat ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada, ya, bahwa Allah lah zat yang maha mengetahui yang gaib dan Allah tidak menampakkan kepada seorang pun hal-hal gaib itu kecuali kepada ya para rasul yang Allah ridhoi. Maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakangnya itu penjagaan-penjagaan. Nah, kemudian dia berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata tentang ayat ini, bahwa ada 4 penjaga dari para malaikat bersama dengan Jibril alaihissalam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahwa mereka ya para rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah Rabb-nya atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Atau bima ladaihim, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meliputkan kepada mereka. Kemudian Allah juga menghitung jumlah segala sesuatu, menghitung jumlah segala sesuatu. Nah, ini riwayat Ibnu Abi Hatim ya dari hadisnya Ya'qub Al-Qummi ya, kemudian diriwayatkan oleh Dhahaq dan Suddi dan Yazid juga yang mirip seperti itu. Wallahu alam. Ya, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim qala liya'lama nabiyullahi anna ar-rusula qad ballaghat anillahi wa anna al-malaikata hafizatha wa dafa'at anha wa qad rawahu Sa'id ibnu Abi Urubah an Qatadah wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa qila ghairu dhalika kama rawahu al-Awfi an Ibn Abbas fi qawlihi illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Qala hiya mu'aqibatun minal malaikah yahfaduna an-nabi sallallahu alaihi wasallam minasyaitani hatta yatabayyana alladhi ursila bihi ilaihim wa dhalika hina yaqulu liya'lama sampai berikutnya. Nah, kemudian Abdur Razzaq dari Ma'mar dan dari Qatadah, mereka berkata ya tentang ayat Allah liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim ya, mereka berkata ya liya'lama nabiyullah, agar nabi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa para rasul telah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwa malaikat telah menjaga dan menghalangi dari para pencuri ya. Nah, dari para setan-setan. Kemudian begitu juga yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Urubah dari Qatadah, dan ya ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, pilihan yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Kemudian ya dikatakan juga selain seperti itu atau ya lainnya ya dikatakan juga tidak seperti itu yang diriwayatkan oleh Aufi dari Ibnu Abbas ya dalam firman-Nya illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, katanya, nah, dia muaqibat ya. Dia atau mereka ya, dia adalah para penjaga dari malaikat yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari setan. Dari setan
sampai teranglah, sampai jelaslah bahwa yang diutus kepada mereka adalah benar-benar wahyu. Nah, dan yang demikian itu karena ia berkata atau berfirman liya'lama, liya'lama ahlu syirki an qad ablahu risalat rabbihim, ya, agar para pelaku kesyirikan itu tahu bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Ya, para rasul telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Nah, wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim. Qala liya'lama man kadzdzaba ar-rusula an qad ablahu risalati rabbihim. Wa fi hadza nadhar. Nah, ya, kemudian ya tadi berarti ada beberapa arti liya'lam itu. Tadi ada yang mengartikan bahwa liya'lam agar Nabi atau agar Muhammad mengetahui, agar Nabi Muhammad SAW mengetahui. Kemudian yang di kedua ini agar para pelaku kesyirikan tadi, liya'lama ahlu syirki, ya, agar para pelaku ahli kesyirikan itu tahu bahwa mereka telah menyampaikan risalah Allah atau Rabb mereka. Nah, dan ini seperti juga yang dikatakan oleh Ibnu Abi Najih, ya, oleh Ibnu Abi Najih, ya, dari Mujahid seperti itu. Nah, katanya Mujahid berkata agar liya'lama angkad ablahu risalati rabbihim, ya. Maksudnya kata Mujahid liya'lama man kadzdzaba rusul, agar mengetahui orang yang mendustakan rasul-rasul, ya, bahwa mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka, bahwa mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Akan tetapi dalam pendapat ini ada nazar, sesuatu yang perlu diperhatikan kembali atau diselidiki kembali. Nah, wa qala al-Bahawi qara'a Ya'qub liyu'lama bid-dhammi ay liya'lama an-nasu anna ar-rusula qad ablahu. Wa yuhtamalu an yakuna dhamiru aidan ila Allah azza wa jalla wa huwa qaulun haqahu Ibnu Jauzi fi Zadil Masir. Wa yakunu al-ma'na fi dhalika annahu yahfazu rusulahu bil malaikah liyatamakkanu min ada'i risalatihi wa yahfazu ma yanzilu ilaihim aw ma yanziluhu ilaihim minal wahyi liya'lama anna qad ablahu risalati rabbihim wa yakunu dhalika kaqouli ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa kaqouli ta'ala wa ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin illa amsali dhalika ma'al ilmi bi annahu ta'ala ya'lamul asya' qabla kauniha qat'an la mahalah. Walihada qala ba'da hadza wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Akhir tafsir suratul jin walillahil hamd. Nah, kemudian Imam Al-Baghawi berkata, Ya'qub membaca ayat ini itu liyu'lama, bukan liya'lama tapi liyu'lama dengan di dhammah, dengan di dhammah. Maksudnya adalah agar manusia tahu bahwa para rasul telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Nah, akan tetapi juga bisa mungkin dhamir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dhamir ini bisa kemungkinan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah ucapan atau pendapat yang disandarkan kepada Ibnul Jauzi, ya. Ibnul Jauzi salah seorang ulama, ya, dia mengatakan bahwa liya'lam adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kembali kepada Allah, maka maknanya, ya, makna dalam ayat ini adalah, ya, agar Allah menjaga rasul-rasulnya dengan malaikat-malaikat yang menetapkannya, yang menguatkannya dari menunaikan risalah-risalah Rabb-nya, dan, ya, agar Allah menjaga apa yang telah diturunkan kepada mereka dari wahyu, ya, agar ia mengetahui bahwa
bahwa para rasul tersebut, ya para utusan tersebut telah menyampaikan risalah Rabbnya. Nah, maka ya dengan ini ya berarti ya, firman ini kalau diartikan, kalau dimaksudkan domirnya kembali kepada Allah, maka ini seperti firman Allah di surat yang lain ya, atau di ayat yang lainnya. Nah, di ayat lain disebutkan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam, dan tidaklah kami jadikan kiblat, ya jadi tidaklah kami menjadikan kiblat kepadamu ya atasnya, kecuali agar kami mengetahui man yattabi'ur rasul, ya siapa saja yang mengikuti rasul, atau siapa saja yang mau mengikuti rasul daripada orang-orang yang ya berbalik ke belakang atau berpaling dari para rasul tersebut. Nah, dan ini juga seperti firman Allah Ta'ala, wala ya'lamanallahu alladziina amanu, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, wala ya'lamanal munafikin, dan agar Allah benar-benar mengetahui ya orang-orang yang munafik. Nah, dan ya contoh-contoh seperti itu ya juga ada dalam Al-Qur'an, ya bersamaan dengan ya pengetahuan atau dengan ilmu bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dan ini adalah qat'i itu pasti. Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ini adalah makna yang pasti dan tidak mungkin salah ya. Ya, karena itu ya setelah beliau menjelaskan ini, ya maka ada sambungan ayat wa ahata bima ladaihim. Ya, kalau kita artikan liya'lam itu kepada Allah, ya, atau kembalinya dhamir itu kepada Allah, maka ini lebih cocok. Kenapa? Karena setelahnya wa ahata bima ladaihim. Ya, dan Allah jugalah yang meliputkan segala sesuatu kepada mereka. Ya, Allah meliputkan, bukan orang atau para makhluk itu meliputi ilmu-ilmu Allah atau hal-hal yang gaib tadi, tapi Allah yang meliputkan. Nah, wa'ahsa kulla syai'in adada, dan Allah juga yang menghitung segala sesuatu jumlahnya, ya menghitung segala jumlah sesuatu. Nah, ya dengan tafsiran yang kedua ini, ya jadi domainnya lebih pas ketika disambungkan dengan kata atau kalimat setelahnya wa ahata. Jadi di situ ada beberapa tafsiran liya'lama, ya domirnya ke siapa, atau kata ganti di situ kembalinya ke siapa. Ada yang pertama tadi kepada Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga yang mengatakan kembali kepada orang syirik ya, orang syirik atau orang-orang yang mendustakan. Dan tapi tadi yang arti atau kembali ke orang yang mendustakan ini jauh ya, perlu diperiksa lagi. Nah, atau yang berikutnya yaitu dhamir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya jadi dengan ini ikhwah dan akhwat sekalian, kita alhamdulillah bisa menyelesaikan tafsir dari surat Al-Jin ini. Nah, ya kemudian setelah ini insyaallah kita akan coba menyimpulkan beberapa poin-poin ya yang terdapat dalam surat Al-Jin ini. Nah, dalam surat Al-Jin ini kita coba simpulkan. Nah, ya dari awal kita sudah membahas tentang surat Al-Jin ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, maka harusnya kita punya gambaran bagaimana surat Al-Jin ini menceritakan atau membahas tentang hal-hal yang ada di dalamnya. Nah, dan di antara poin-poinnya yang mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan ya, atau
yang nanti bisa ditambahkan oleh ikhwan dan akhwat sekalian yang mengikuti dari awal. Nah, poin-poin utama dalam surat Al-Jin, ya. Yang pertama ya kita simpulkan atau kita catat saja ya garis-garis besarnya dari poin-poin tersebut. Yang pertama itu peristiwa ya adanya jin yang mendengarkan Al-Qur'an ya, dan tumbuhlah keimanan pada mereka. Ya, ini di awal surat sudah dijelaskan ya. Di awal surat sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, peringatan dan janji. Ya, adanya peringatan dan janji ya. Ya, janji bagi jin dan manusia. Nah, ada di ayat berikutnya ya. Ada di ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, penegasan ya. Yang ketiga, penegasan tentang kenabian dan ilmu gaib. Penegasan tentang kenabian dan ilmu gaib. Nah, itu garis besarnya atau poin-poin besarnya yang bisa kita ambil dari surat Al-Jin ini. Nah, adapun kalau misalnya kita mau lebih rinci ketika tadi menjelaskan tentang peristiwa jin dan mendengarkan Al-Qur'an kemudian beriman kepadanya. Nah, ini ada di ayat 1, kalau kita lihat ya di Al-Qur'an ayat 1 sampai kurang lebih ayat ke-13 ya. Ayat ke-13. Nah, ya di situ ada pernyataan ya, yang menjelaskan bahwa jin menyatakan bahwa mereka telah mendengar bacaan Al-Qur'an. Ya, kemudian memberikan petunjuk kepada jalan yang benar ya, itu di ayat 1 dan 2 dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya juga ya ada pengakuan tauhid. Ya. Ada pengakuan tauhid dari bangsa jin ya. Jin mengakui keesaan Allah dan membersihkannya dari memiliki ya pendamping atau istri atau anak. Ini juga bisa kita dapatkan di ayat awal yaitu ayat 3. Nah, kemudian ya di isi berikutnya ada penjelasan tentang kesesatan jin-jin dulu ya. Kesesatan jin-jin yang dulu ya. Kesesatannya apa? Kesesatannya itu jin mengakui bahwa dahulu ada jin yang sesat atau bodoh yang mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, ya melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa dilihat di ayat keempat ya, ayat keempat dan ayat kelima. Nah, ya juga kemudian adanya kerjasama ya atau saling meminta perlindungan ya, antar manusia dan jin, ya. Ini juga difirmankan Allah dalam ayat 6 ya, bahwa di situ disebutkan bahwa kerjasama antara manusia dan jin dalam mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga info tentang hal gaib ya yang dilakukan oleh bangsa jin ya, dan ini jin menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mencuri pendengaran ya, mencuri pendengaran kabar-kabar langit ya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi, langit itu tertutup rapat, dijaga ketat oleh malaikat-malaikat, dan bahkan ya api-api ya meteor atau bukan api-api atau bintang-bintang yang siap meluncur ketika ada para pencuri pendengaran ya yang berusaha mencuri di langit 6. Kemudian itu ada di ayat ya 8 dan 9 dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian ya juga ada penjelasan tentang kondisi jin. Nah, ya, jin memiliki kelompok yang baik, ada juga kelompok yang sesat. Jadi sama seperti manusia. Ya, sama seperti manusia. Jin itu berkelompok-kelompok, ada yang baik dan juga ada yang buruk, ada yang sesat ya. Jadi kemudian kelompok-kelompok ini diceritakan oleh bangsa jin itu sendiri ya.
mereka tidak mengetahui apakah kebaikan dan keburukan yang dikehendaki Allah bagi penduduk bumi ya. Ya, tapi walaupun ada kelompok baik dan kelompok buruk dari kalangan bangsa jin, ya mereka nggak tahu ya. Ketika sebelum mendengarkan Al-Quran mereka nggak tahu, ya nggak tahu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat penduduk bumi itu apa, antara kebaikan atau keburukan, mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu. Namun ya bangsa jin walaupun nggak tahu, mereka dalam ayat ya antar 11 sampai 13 ya mereka menjelaskan dengan adab ya. Mereka tidak pernah menyandarkan keburukan langsung di ayat 10 tuh, keburukan langsung kepada Allah, tapi menyandarkannya kepada maf'ul atau yang ditimpakan. Makanya makanya ketika mereka menyampaikan itu kan mereka memang benar-benar punya adab kepada Allah. Jadi ketika mereka menyandarkan keburukan tidak kepada Allah langsung, ya. Tapi ketika menyandarkan kebaikan, ya, langsung beliau atau mereka sandarkan kepada Rob, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab jin ya, walaupun mereka nggak tahu, tapi tetap beradab ketika menyandarkan keburukan, nggak langsung berani kepada Allah. Nah, kemudian peringatan ya, yang poin kedua itu adanya peringatan dan janji bagi jin dan manusia ya. Maksudnya di surat Al-Jin juga ada peringatan serta janji yang ditujukan kepada jin dan manusia. Nah, ya diantaranya ya disebutkan ya dua golongan jin ini terbagi menjadi dua golongan ya. Pertama yang menyerahkan diri atau masuk Islam ya, muslim beriman, dan juga ada golongan lain yaitu golongan yang sesat atau yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga ada penjelasan tentang konsekuensi ketaatan ya, ketaatan. Jadi di situ ada penegasan bahwa jika mereka manusia atau jin ini tetap lurus di jalan Allah, niscaya Allah akan melimpahkan rizki, melimpahkan air, maksudnya melimpahkan rizki, kemudian kebaikan yang banyak. Nah, itu termasuk dari janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga peringatan yaitu azab atau ujian. Ya, di sini Allah menjelaskan bahwa agar Allah menguji mereka ya, adanya azab dan ujian itu agar menjadi ujian buat mereka. Dan barang siapa berlindung ya kepada Allah ya, maka dia akan diberikan keselamatan. Tapi barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam azab yang pedih. Nah, ini ada di ayat 17, ada di ayat 17. Nah, kurang lebih. Kemudian yang poin besar 3 berikutnya adalah penegasan tentang kenabian dan ilmu gaib. Ya, ilmu gaib ada di ayat 18 hingga 28. Nah, yang pertama adanya kekhususan ibadah ya. Dari penegasan tentang kenabian dan ilmu gaib, yang pertama adalah kekhususan ibadah, bahwa tempat-tempat ibadah itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita nggak boleh menyekutukan Allah di tempat-tempat ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua ya ada tentang tugas Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad bertugas menyampaikan risalah dan wahyu serta menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, ketika beliau berdiri untuk beribadah, jin hampir berdesakan mengerumuninya ya. Ya, ini ada di ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Nah, kemudian bukan penguasa manfaat atau madarat ya. Di ayat berikutnya menjelaskan bahwa beliau Nabi Muhammad itu tidak mampu memberikan manfaat atau madarat. Ya, makanya beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak kuasa mendatangkan madarat atau manfaat atau petunjuk ya, mendatangkan bahaya atau petunjuk. Jadi beliau menjelaskan hal itu di ayat 21. Ya, kemudian juga disebutkan
perlindungan Allah, adanya perlindungan Allah. Nah, ini tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dari Allah kecuali menyampaikan risalah Allah ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melindunginya dari Allah kecuali ya orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22 sampai 23. Nah, kemudian ada pengetahuan tentang hari kiamat ya. Di sini manusia ya termasuk di dalamnya bangsa jin juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat ya atau hari yang diancamkan, hari yang dijanjikan. Nah, hanya saja yang mengetahui harinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa memastikan tahu akan di ayat 25 sampai di ayat 24 sampai 25 dijelaskan seperti itu. Kemudian mengenai ilmu gaib juga ya, bahwa ilmu gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala ya, dan tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Allah adalah yang Maha mengetahui hal gaib. Dia tidak memperlihatkan hal-hal gaib kepada siapapun kecuali pada rasul-rasul yang telah diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di ayat 26 hingga 27 serta terakhir penjagaan wahyu ada di ayat 28 bahwa Allah mengutus malaikat di hadapan dan di belakang setiap rasulnya ya untuk menjaga wahyu agar diketahui bahwa para rasul benar-benar menyampaikan risalah Tuhannya atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwan dan akhwat sekalian, itulah beberapa poin ya yang bisa kita ambil dari tafsir surah Al-Jin ini insyaallah. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan ya, mungkin di antara ikhwan dan akhwat yang mau menambahkan tentang poin-poin yang bisa diambil dari surah Al-Jin, ya silakan nanti bisa diketik saja ya atau disampaikan di grup WhatsApp ya, bisa ditambahkan di situ. Jika ada ya, jika sama ya sudah kita cukupkan dengan tadi yang dijelaskan kurang lebihnya seperti itu. Baik. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat nanti juga seperti biasa akan ada ya kuis ya di pekan ke-15. Alhamdulillah kita sudah sampai pekan 15 ikhwah dan akhwat sekalian ya. Itu artinya bahwa kurang lebih ya 5 pekan lagi kita akan selesaikan tafsir juz ke-29 ini. Tapi nanti jika kurang maksudnya masih ada beberapa yang belum dibahas, boleh kita tambahkan 1 pekan lagi atau 2 pertemuan sehingga mudah-mudahan bisa lengkaplah penjelasan tentang juz 29 ini ya, yang kita ambil dari kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang lebih terkenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat serta pemaparan poin-poin yang sudah disampaikan tadi bisa menambahkan ya ikhwah semuanya pemahaman tentang surat Al-Jin ini. Dan mari sama-sama kita meminta kepada Allah taufik serta keistiqomahan agar kita selalu bisa mempelajari ya syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkannya dan juga bisa menjadikan sebagai tameng atau sebagai ilmu buat kita semuanya. Baik di dunia ataupun di akhirat ya, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah atau yang berkaitan dengan ibadah terhadap sesama ya manusia atau sesama muslim. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin kita langsung ya cukupkan dengan membaca ya doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kurang lebih nanti sebelum jam ya 6 ya kita akan kirimkan kuisnya insyaallah ya ikhwan dan akhwat. Barakallahu fikum.
Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukron warahmatullahi Ustaz. Syukran.